Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada umat-Mu di GPIB Jemaat Pancaran Kasih untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengar firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 119. Ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-64. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji. Aku memohon belas kasih-Mu dengan segenap hati. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku. Tengah malam, aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Jemaat silakan duduk. Sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Alangkah senang bila semuanya
Aku saudaramu, kita satu di dalam Yesus. Hilangkanlah benci, hilangkanlah dendam, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai banjir merusak negeri ini? Oh, alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Persiapkan bagian Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 34 hingga ayatnya yang ke-43. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu benar-benar kami dengar, benar-benar kami mengerti, dan benar-benar kami mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 hingga 43 yang menyatakan kepada kita. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul ini, maka di sini kita akan menemukan bagaimana karya Roh Kudus bekerja dalam diri para rasul-rasul yang memberitakan Injil Kristus. Dua di antara para rasul itu yang cukup kita kenal adalah Paulus dan Petrus. Mereka berdua ini sangat berperan aktif dalam menjalankan tugas dan pemberitaan Injil bagi orang-orang Yahudi maupun juga bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, apa yang disampaikan para rasul saat itu semata-mata adalah tentang keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bahwa Injil yang mereka terima dan yang mereka beritakan, baik oleh Paulus dan Petrus, juga merupakan sebuah kesaksian yang hidup tentang bagaimana Kristus berkarya dan memampukan mereka sebagai pemberita-pemberita Injil Kristus. Nah, apa yang mereka beritakan itu pada akhirnya membentuk persekutuan orang percaya yang kemudian disebut gereja. Itulah sebabnya ketika Yesus kemudian mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksi yang bermula dari Yerusalem sampai ke Yudea, sampai ke Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Inilah tugas yang dilakukan baik oleh Paulus dan juga oleh Petrus, dan kemudian kita membaca kisahnya dalam berbagai macam Injil, dari 4 Injil dan juga dari kisah para rasul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam bacaan ini kita dapati tentang kisah dua orang yang punya dua dunia yang berbeda. Yang punya dunia yang berbeda. Yang pertama adalah Kornelius. Siapa dia? Kornelius adalah seorang non-Yahudi. Kalau saudara membaca di ayat yang pertama dari pasal yang kita baca, dia adalah seorang non-Yahudi yang takut akan Tuhan. Dia dikenal sebagai seorang perwira di Kaisarea Romawi. Sementara Petrus adalah seorang Yahudi dan pengikut Kristus, bahkan juga kepala gereja Yerusalem. Tepatnya dia adalah pemimpin gereja mula-mula setelah peristiwa kebangkitan Kristus. Dengan lain perkataan, Petrus adalah representasi dari warga Yahudi, sementara Kornelius adalah dari orang-orang non-Yahudi. Nah, saudara-saudara, bacaan ini kemudian memperlihatkan kepada kita tentang sebuah toleransi. Toleransi di tengah-tengah intoleransi yang melarang Yahudi dan non-Yahudi bergaul satu sama lain. Itu dapat saudara membacanya di ayatnya yang ke-28. Nah, dalam bacaan kita ini saudara-saudara dikisahkan dua tokoh berpengaruh ini kemudian didatangi Allah melalui Roh Kudus dan menyuruh keduanya bertemu. Kornelius yang adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia adalah seorang tokoh non-Yahudi yang menyaksikan seorang malaikat datang menyuruhnya untuk mencari Petrus. Sementara Petrus juga mengalami penglihatan yang sama dalam bentuk mimpi soal binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Itu nanti saudara bisa baca di ayat-ayat sebelum bacaan kita tadi. Nah, saudara-saudara, perjumpaan Kornelius dengan Petrus adalah perjumpaan yang diprakarsai oleh Allah sendiri.
Kornelius kemudian menyuruh beberapa orang untuk menjemput Petrus untuk datang ke rumah Kornelius. Dan Petrus kemudian juga singgah dan diterima dalam sukacita, dan ada begitu banyak orang yang kemudian mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepada Petrus. Jadi dengan lain perkataan bahwa kehadiran Petrus di tengah-tengah rumah Kornelius itu bukan hanya Kornelius dan keluarganya, tapi juga ada banyak orang yang ada di tengah-tengah keluarga Kornelius, dan kemudian mereka mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepada Petrus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat Petrus sedang bersaksi, jadi dia bercerita ya tentang Yesus yang ia imani. Ketika Petrus sedang bersaksi mengenai Yesus yang adalah Tuhan dari semua orang di rumah Kornelius, tiba-tiba Roh Kudus turun kepada semua orang di dalam rumah Kornelius. Itu saudara bisa baca di ayatnya yang keempat ya, saya bacakan. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Berarti ketika Petrus menyampaikan tentang Kristus, lalu tiba-tiba turunlah Roh Kudus di atas kepala semua orang yang ada di dalam rumah Kornelius. Bahkan rombongan Petrus pun melihat Roh Kudus juga turun kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara-saudara, apa yang dialami oleh bangsa-bangsa lain dalam rumah Kornelius menyatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang diberitakan oleh Petrus tidak saja mengubah hati dan pikiran orang non-Yahudi tentang Allah yang disembah dalam tradisi Yahudi, tetapi kemudian juga mengubah hati dan pikiran orang Yahudi yang merasa sebagai pewaris kebenaran Allah untuk memahami kembali makna kebenarannya. Petrus yang secara tradisi memegang teguh prinsip bahwa ya, orang Yahudi itu tidak boleh bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, karena bagi mereka itu adalah najis. Najis bagi mereka untuk berhubungan dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi pada akhirnya ya, Petrus yang Yahudi dan Kornelius yang non-Yahudi, Petrus kemudian mengakui bahwa, itu akan saudara baca di ayat yang ke-38. Di situ dengan jelas dikatakan kepada kita ketika Petrus mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, ya, bahwa dia sangat mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, akan Yesus, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah sebabnya saudara bisa membacanya di ayat-ayat dalam bagian bacaan yang tadi saya bacakan itu. Yang berikutnya saudara-saudara, perjumpaan Petrus dengan Kornelius mau menyatakan kepada kita bahwa Injil Yesus Kristus itu bukan hanya milik orang Yahudi, tapi juga milik orang-orang non-Yahudi. Apa yang disampaikan oleh Petrus dalam bagian bacaan dan perjumpaannya dengan Kornelius, dikatakan itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang.
Nah, ini berarti saudara-saudara, apa yang kita bacakan ini dan apa yang kita mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus yang membawa dan memberitakan damai sejahtera adalah Tuhan bagi semua orang. Nah, itulah sebabnya saudara dan saya tidak bisa mengkotakkan atau tidak bisa mengatakan inilah Tuhan saya, inilah Kristus saya. Tapi ketika orang yang mendapatkan damai sejahtera dan mendengarkan dan mengimani Kristus, maka Injil itu juga menjadi bagian di dalam hidupnya. Itulah sebabnya kalau saudara membaca tentang kisah Yesus, yang selama hidupnya dia memberitakan damai sejahtera, maka sebenarnya disinilah tugas gereja. Ya, bahwa kita, saudara dan saya yang adalah gereja yang hidup itu, dalam keseharian hidup kita harus mendatangkan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya orang bisa menyaksikan bahwa apa yang kita imani, siapa yang kita imani adalah Kristus yang sungguh-sungguh memberitakan damai sejahtera. Nah, dalam kisah para rasul juga saudara bisa membaca kisah tentang Paulus ya, yang juga mengalami berbagai macam karya Roh Kudus yang menuntun dia, yang membawa dia, yang tadinya menjadi seorang yang mengejar-ngejar orang Kristen, orang percaya, kemudian Tuhan menangkap dia, bahkan menjadikan dia sebagai seorang rasul. Bahwa aniaya yang Paulus dapatkan sebagai seorang pengikut Kristus adalah sebuah bentuk bagaimana dia mengimani Kristus. Itu jugalah yang akan dan terus kita alami sebagai orang-orang percaya di dalam dunia ini. Jadi kalau Allah saja mengasihi semua orang seperti yang nyata dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi Petrus dan Paulus yang hanyalah hamba-hamba Tuhan. Kristus menjadi Allah yang hidup dalam sejarah hidup manusia dan semesta. Itulah sebabnya ketika peristiwa ini membuktikan kuasa Allah ada di atas segala kuasa-kuasa yang lain. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perjumpaan antara Petrus dan Kornelius dan seisi rumahnya, bahkan dengan berbagai macam orang di dalamnya, mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan yang disembah oleh Petrus, yang ia imani, juga menjadi Tuhan bagi Kornelius dan seisi rumah tangganya. Kornelius benar-benar mendapatkan damai dan sejahtera. Kornelius benar-benar mendapatkan kuasa dan tuntunan Tuhan, sehingga ia menjadi orang yang sungguh takut akan Tuhan. Itulah sebabnya kalau saudara membaca di ayatnya yang kedua dari pasal kita, dikatakan ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memasuki dan hendak merayakan 75 tahun Indonesia merdeka ini, maka di dalamnya juga kita mau menyatakan sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa dan kesalahan. Kita juga mau mengatakan kepada banyak orang lewat sikap, perilaku, dan kehidupan kita bahwa Allah yang telah menganugerahkan keselamatan itu kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada orang-orang yang mau memberikan dirinya diselamatkan, adalah Allah yang juga memberkati, menyertai kehidupan bangsa dan negara kita ini.
Kita telah memasuki usia yang ke-75 tahun pada esok hari. Ini juga mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu mendatangkan damai dan sejahtera. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kita juga mau mengatakan kepada banyak orang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menganugerahkan damai dan sejahtera. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan juga yang dapat dilihat, disaksikan oleh orang-orang di luar iman percaya kita bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Tuhan yang hidup. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ketika kita bersama-sama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kuasa Roh Allah yang kudus turun dalam seisi rumah tangga Kornelius dan orang banyak yang mendengarkan perkataan Kristus. Biarlah Roh Kudus yang sama yang kita imani berasal dari Kristus juga menjadi alat damai sejahtera bagi setiap orang yang berjumpa dengan Kristus. 75 tahun akan kita jelang sebagai bangsa yang merdeka. Biarlah juga kita sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Roh Allah yang kudus, yang mau menyatakan kepada kita bahwa bangsa ini terus berjalan di tengah-tengah berbagai macam persoalan, tantangan dan rintangan yang dihadapi. Toh Tuhan tetap memberkati dan menyertai kita. Perjalanan bangsa ini tidak terlepas juga dari kasih dan karunia Allah. Oleh karena itu, biarlah kita juga mengucapkan syukur bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, keluarga-keluarga dalam hidup berbangsa dan bernegara tetap terpelihara oleh kasih dan karunia Tuhan. Apa yang dialami oleh Kornelius, biarlah itu juga menjadi bagian kehidupan kita untuk menyampaikan kepada banyak orang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan bagi semua bangsa. Tuhan bagi semua orang yang mau memberikan dirinya diberkati, yang mau memberikan dirinya mempercayakan hidupnya bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam lautan yang gelap, terenjam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang
Yesus mau menolongmu, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami dengarkan saat ini. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan bagi semua orang, Tuhan bagi semua bangsa, Tuhan bagi setiap orang yang mau mempercayakan seluruh hidup dan kehidupannya kepada Kristus. Bapa di dalam surga, tolonglah kami biarlah dengan urapan Roh-Mu yang kudus, kami sungguh-sungguh dapat menampilkan, kami sungguh-sungguh dapat hidup selaras dengan kebenaran firman-Mu, supaya banyak orang yang belum berjumpa dengan Kristus, mereka jumpai Kristus dalam sikap dan perilaku kehidupan kami. Tuhan menolong kami supaya kami juga dapat menjadi pemberita-pemberita Injil bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Ya Allah di dalam surga, kami juga mengucapkan syukur jika esok hari dalam perkenanan Tuhan, bangsa ini memasuki usia yang ke-75 tahun. Terima kasih ya Bapa untuk perjalanan kemerdekaan yang telah Tuhan sertai, yang telah Tuhan berkati lewat kepemimpinan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan menolong pemimpin bangsa dan negara kami, agar dengan hikmat kebijaksanaan yang asalnya daripada Tuhan, mereka dimampukan menjadi pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang benar-benar melakukan tugas dan pekerjaan mereka menghadirkan damai sejahtera, keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 yang belum berakhir ini, Tuhan menolong para pemimpin bangsa dan negara kami, agar dengan tuntunan Roh Allah yang kudus, mereka dimampukan menemukan vaksin yang dapat membuat kehidupan setiap anggota masyarakat Indonesia ini terbebas dari COVID-19. Tuhan menolong upaya-upaya yang dilakukan oleh para dokter, agar mereka juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya apa yang diperjuangkan mereka semuanya mendatangkan kebaikan bagi kesehatan dan juga bagi kehidupan masyarakat kami. Tuhan Bapa di surga, berkati juga seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Pancaran Kasih Depok dalam berbagai pergumulan dan tantangan yang harus mereka alami. Tuhan menolong, menguatkan, meneguhkan dan memberkati hidup mereka, supaya di dalamnya mereka menjadi manusia-manusia yang senantiasa meletakkan seluruh pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan dan berjalan di dalam kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Bagi anak-anak kami yang melakukan tugas dan tanggung jawab bahkan juga pendidikan dari rumah-rumah mereka masing-masing, Tuhan juga menolong dan menyertai mereka. Apa yang mereka butuhkan kiranya dalam perkenanan Tuhan semuanya dapat teratasi, karena Tuhan sendirilah yang menjadi sumber berkat mereka. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga, seluruh bentuk pelayanan kami
kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai dan melindungi kami, agar juga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kami lakukan di tengah-tengah hidup pelayanan ini sungguh mendatangkan kebaikan dan teristimewa, menguatkan, meneguhkan iman percaya anggota jemaat Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini untuk tetap berkarya, bekerja, dan melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh karya pekerjaan dan pelayanan kami hanya di dalam tangan kasih dan setia Tuhan. Tuhan sendirilah yang berjalan bersama-sama dengan kami, menuntun kami dan memberkati kami, supaya kami semua selamat adanya. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah agar kami dapat pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan silakan berdiri.
Kita akan kembali dalam kasih dan karunia Tuhan, dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, Ditalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.